Oke, halo, selamat siang teman-teman semuanya, rekan-rekan. Salam hangat dari Koalisi Sistem Pangan Lestari. Semoga kita sehat dan semangat hari ini, di siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, diskusi kita hari ini, saya ingin mengajak teman-teman bagi yang memungkinkan untuk open cam, agar suasana diskusi kita lebih interaktif lagi. Mungkin boleh open cam teman-teman sembari menunggu teman-teman yang lain untuk join hari ini. Sebelumnya saya ingin izin perkenalkan diri. Nama saya Hosiana Simamora, biasa dipanggil Hosi sebagai Knowledge Generation Officer di Koalisi Sistem Pangan Lestari. Saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara diskusi kita hari ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sistem pangan kita saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan sistemik, mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hingga kerentanan bagi beberapa kelompok yang terlibat di dalam sistem pangan, bahkan mungkin tantangan tersebut sudah bisa kita rasakan secara pribadi gitu ya, secara langsung. Nah, salah satu isu yang saat ini mulai menjadi perhatian berbagai pihak adalah fenomena El Nino, yang secara sederhana El Nino merupakan fenomena iklim yang terjadi ketika kumpulan air hangat di Samudra Pasifik bergeser ke dari wilayah Indonesia ke wilayah tengah dan timur Pasifik. Dan pergeseran ini yang dapat mengurangi pembentukan awan hujan di Indonesia dan meningkatkan risiko kekeringan yang lebih panjang di berbagai wilayah. Bahkan saat ini banyak yang menyebut fenomena ini sebagai Godzilla El Nino karena diperkirakan dampaknya eh, lebih besar dibandingkan El Nino yang terjadi pada periode sebelumnya. Dan kehadiran kita saat ini tentunya karena ada rasa penasaran atau banyak pertanyaan yang timbul di benak kita saat ini. Misalnya seberapa serius sih sebenarnya dampak fenomena Godzilla El Nino ini terhadap sistem pangan kita di Indonesia, terhadap petani, atau kelompok mana yang rentan lainnya gitu ya. Dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat sistem pangan kita di tengah ketidakpastian iklim saat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan kita coba jawab dalam diskusi kita hari ini. Dan pada sesi pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Said Abdullah atau yang akrab disebut Kang Aib, selaku Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP, sekaligus sebagai Koordinator Regional Bagian Timur Koalisi Sistem Pangan Lestari. Halo, selamat siang Kang Aib. Boleh eh, sapa-sapa dulu. Halo halo semuanya, apa kabar? Ini Halo, di Bogor baik. panas panas banget ini. Oh iya, udah kerasa Mulai mungkin ya mulai terasa. dampaknya. Iya betul betul. Oke, beliau Kang Aib sudah lama aktif untuk mendorong isu kedaulatan pangan, penguatan petani, pembangunan pertanian berkelanjutan, serta kebijakan pangan yang berpihak pada masyarakat. Dan dengan pengalaman dan keterlibatannya ini, perspektif beliau akan sangat relevan untuk membantu kita memahami bagaimana fenomena El Nino dapat mempengaruhi sistem pangan kita di Indonesia. Setelah pemaparan, nanti kita akan lanjut ke sesi diskusi. Jadi teman-teman di sini dapat mulai mencatat pertanyaan atau tanggapan atau refleksi selama pemaparan berlangsung untuk kita bahas di sesi berikutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bapak Aib untuk memulai pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Osi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman izin saya sharing. Sebenarnya eh, satu disclaimer-nya ya, ini bukan berarti saya lebih tahu dari teman-teman itu satu, tapi ini hanya sekedar apa ya sharing
pandangan gitu. Mungkin nanti berharap dapat banyak juga masukan dari teman-teman ya. Eh, kita bisa ngelihat nanti harapannya ya dengan diskusi kita bisa narik satu garis gitu ya. Kalau kemudian apa perubahan iklim gitu atau apa El Nino yang tadi Osi sampaikan eh, itu pada akhirnya mempengaruhi ya secara langsung nggak langsung itu pada dua hal menurut saya. Satu ke produksi, distribusi sampai akses yang akhirnya pada akhirnya kita harus bilang itu berdampak pada sistem pangan gitu. Itu satu hal. Yang kedua, ketika kita bicara perubahan iklim, entah El Nino maupun La Nina, pada akhirnya juga bersinggungan dengan kehidupan eh, masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karenanya, kita juga bisa ngelihat pada akhirnya berharap bisa menarik garis gitu ya, ada atau tidak ada gitu ya maksud saya. Terjadi krisis apa keadilan sosial gitu di sana gitu ya. Nah, saya akan mau mulai dari eh, tadi Osi sudah sampaikan di judul kita memang dituliskan El Nino Godzilla ya. Walaupun dari sisi terminologi sebenarnya di teman-teman BMKG ya, saya dua kali ikut diskusi dengan teman-teman, istilah Godzilla itu tidak ada di apa istilah eh, teman-teman eh, apa BMKG yang menggaung isu eh, apa namanya iklim gitu ya. Yang ada hanya El Nino lemah, moderate, sama super atau strong gitu ya. Nah, namun demikian, saya pikir penggunaan istilah El Nino Godzilla juga sebagai satu bentuk awareness gitu ya, meningkatkan awareness publik kita semua bahwa dampak perubahan iklim wabil khusus di konteks El Nino itu tidak main-main, sehingga kita perlu bersiap gitu ya. Nah, apakah 2026 itu nanti masuk di level mana? Dia eh, lemah, moderate atau kuat gitu. Nanti informasinya sebenarnya sudah banyak ya. BMKG sendiri mengatakan bahwa 2026 potensi El Nino-nya itu di level lemah menuju moderate ya. Um, apa namanya tidak seperti beberapa kejadian sebelumnya masuk ke kategori strong. Tapi kan semua itu juga um, basisnya di peramalan ya. Kita nggak pernah tahu alam akan bekerja seperti apa gitu. Namun satu hal pasti bahwa kenapa kita perlu diskusi hari ini seperti Osi tadi sampaikan sebenarnya lebih banyak untuk raising awareness. Yang kedua mungkin ada part yang bisa memperkaya pemahaman kita ya terkait dengan El Nino dan dampaknya. Nah, untuk memahami eh, tahun ini, potensi tahun ini, rasanya karena belum kejadian ya namanya ramalan ya. Tapi baik kalau kita sebenarnya belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, karena El Nino itu kan atau anak laki-laki ya kalau di bahasa mana di Peru disebutnya sebagai anak laki-laki. Eh, bukan kejadian baru sekali gitu ya. Itu dalam catatan sejarah nanti saya tunjukin apa sudah sekian kali kejadian. Nah, di luar konteks El Nino atau La Nina sebenarnya ada satu hal yang dalam konteks climate change ya hari ini terjadi dan ini sudah jadi satu apa ya kayak normal baru gitu ya teman-teman kalau kalau akhir-akhir ini ngerasa gitu ya. Pertama suhu itu naik ya dari periode 91 sampai 2024. Saya pakai datanya teman-teman BMKG, saya nyuplik dari Pak teman kita di BMKG, Mas Iswanto. Jadi suhu rata-rata itu udah naik ya. Saya pakai dua perbandingan karena baru selesai riset dengan teman-teman lapor iklim. Nanti sebagian dari datanya saya tunjukin juga, walaupun belum belum apa resmi dipublish ya. eh Satu ya suhu rata-rata itu dari apa itu naik 0,28 di Indramayu dan di Kupang 0,40 derajat Celcius dalam kurun berapa tuh 9 sampai 91 sampai 2024 gitu ya. Nah, suhu rata-ratanya suhu maksimumnya naik 22 dan 14 derajat Celcius. Dan yang menarik sebenarnya suhu minimumnya juga naik ya. Jadi lebih dingin gitu. Ada hasil survei kami di Kupang misalnya mengatakan nelayan-nelayan itu sekarang ngerasa lebih kedinginan ketika melaut di tengah malam ya. Itu
nambah nambah 41 derajat di Indramayu dan 0,33 derajat di Kupang. Artinya lebih dingin maksudnya gitu ya. Nah, ini grafiknya di yang kolom kedua kita bisa ngelihat cenderung cenderung naik gitu ya dari tahun ke tahun, dan dari hasil pengukuran di Indramayu itu pernah paling panas tahun 2023. Ini kita belajar dulu ke 2023 ya teman-teman. Yang paling dekat soalnya kan memang memori kita paling dekat soal El Nino di 2023. Itu 39,3 derajat. Pernah mencapai titik itu, rekor suhu maksimum absolutnya ya. Di Kupang itu pernah 37,9. Nah, dengan lonjakan suhu yang sedemikian tinggi gitu, itu menyebabkan peluang heat stroke-nya tinggi juga, terutama bagi orang-orang yang bekerja di luar dan kena paparan matahari lebih tinggi. Dan siapa itu ya pasti kalau saya mau sebut misalnya paling besar tuh nelayan, petani gitu, pekebun, peternak mungkin yang dia memang di luar ruangan. Dan dari data ini teman-teman BMKG mengolah kemudian menyimpulkan bahwa kita sebenarnya ada pada fase yang disebut sebagai normal baru ya. Kenapa disebut normal baru? Karena pada akhirnya uh, panasnya naik terus dan kita ngerasa mulai bisa beradaptasi juga. Walaupun kadang-kadang ya masih sangat sangat apa tuh sangat kepanasan gitu ya. Nah, yang kedua, dari implikasi dari kenaikan suhu ini, saya nggak tahu apakah nanti bisa sharing juga ya. Di Bogor sendiri saya ngerasa kalau malam itu ngerasa lebih panas sekarang tuh. Dan ketika ditanya di Indramayu atau di Kupang gitu misalnya ya teman-teman petani nelayan, mereka bahkan kalau malam lebih banyak apa istilahnya gogoleran ya kalau bahasa Sunda itu apa itu rebah-rebahan di teras atau di tepi pantai. Saking kalau di rumah itu panas gitu. Walaupun mereka udah pakai kipas angin ya. Kemudian tadi ada rekor panas yang terbaru dalam catatan di kita gitu ya. Nah, ini eh, kejadian fenomena yang muncul di keseharian kita. Nah, kalau kita mau motret coba dan masuk ke El Nino nah gitu ya. Sebenarnya kan seperti saya bilang tadi El Nino bukan sesuatu yang baru. Kalau ini saya lingkar-lingkarin ya. Itu eh, apa? Dari tahun 90 sampai 2025 ini datanya Dr. Idung dari FGM GFM IPB ya. Itu terlihat bahwa dari tahun 90 sampai 2025, 2024, 23, 24 gitu ya. Itu yang very strong itu kita udah alami setidaknya 3 kali gitu ya. Ya, tapi yang paling tinggi memang di 2015-16. Kemudian yang kedua 97 98 itu yang sangat kuat banget. Yang kuat itu di tahun 91 ya itu 91, kemudian tahun 2010 ya. Dan yang moderate ke strong itu di 2002 2003 ya. Nah, kalau memang nggak bisa apa tuh dibikin siklik ya kata teman-teman di agak sulit memprediksi misalnya kalau kalau gempa itu ada atau banjir berapa tahunan kayak gitu ya. Tapi El Nino kayaknya agak sulit juga kalau kita ngelihat grafik ini gitu ya. Dan tahun ini diprediksi tadi eh, moderate ke strong mungkin kayak di tahun 2002 2003 ya. Mungkin ya. Mudah-mudahan sih em, kita berharap sih weak gitu ya El Nino-nya karena situasinya agak agak sulit sekarang gitu ya. Nah, dari data yang ada, kita bisa ngelihat sebenarnya apa yang terjadi waktu itu ya. Dari 90-an gitu ya, itu terjadi El Nino kekeringan dan gagal panen. Kemudian di 97 98 ya, itu em, ada kebakaran hutan juga, kemudian ada resesi, kemudian ada krisis krisis pangan, kemudian di 2015-16 kebakaran besar ya, ini catatan sejarah kita nih di mana? Sumatera, di Kalimantan ya, yang itu salah satunya akibat kering yang luar biasa ya, dan memberikan dampak yang tidak hanya ke aspek ekonomi tetapi juga soal kesehatan ya, soal produksi pangan juga. Dan di 2000 yang paling dekat tentu 2002, 2022, 2023, 2024 ya.
Nanti kita lihat coba apa yang terjadi ketika 2023 karena nggak cuma soal produksi turun, harga naik, impor naik, tetapi juga banyak keluarga yang mengalami akses pangan yang apa namanya terbatas ya. Di 2023 itu kenaikan harga beras ya terutama itu sampai 20%-an ya, average gitu ya. Di beberapa wilayah dan sampai 20%. Yang lain di 16%-an gitu. Dan dari catatan Bappenas inflasi di titik itu 10,33%. Tentu ini kita berharap yang sekarang nggak harusnya nggak sampai segini lah ya, karena apa makin berat dengan situasi yang ada geopolitik dan apa namanya situasi globalnya kan soal perang di Hormuz misalnya, Irak, Amerika dan Israel gitu misalnya itu punya implikasi yang serius jadi ini agak perlu hati-hati juga menurut saya. Nah, pada akhirnya mau El Nino, La Nina, kemudian kenaikan suhu atau climate change secara umum tadi kita ada pada fase yang normal baru menurut saya. Karena tadi ya panas ya tubuh makin 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 lama makin agak menyesuaikan kan ya kira-kira walaupun panasnya memang luar biasa gitu. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah apakah dengan normal baru yang ada hari ini kita cukup siap dalam konteks sistem pangannya gitu. Tentu ini harus diuji ya. 2026 ini bisa lolos nggak kalau terjadi El Nino gitu. Kalau nggak, memang harusnya kita belajar ya. Tadi titik-titiknya banyak banget gitu. Harusnya ada proses pembelajaran yang kuat. Jadi kalau nanti kejadian lagi ada El Nino tahun sekarang tahun-tahun yang akan datang dan kita mengalami hal yang sama, misalnya harga pangan naik, kemudian inflasi dan seterusnya, atau akses keluarga menengah ke bawah terhambat gitu, itu berarti memang kita nggak belajar sesuatu dari proses itu gitu. Nah, di 2002, eh, saya mau nanti narik lebih banyak di pembelajaran 2023 ya teman-teman. Ini Bappenas mengeluarkan di kajiannya ya, yang soal ekonomik apa namanya impact oleh climate change gitu, bisa ngelihat bahwa eh, dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun itu kita bisa kerugian produksi pangan kita cukup besar ya. Kalau dirupiahkan sampai 77 triliunan dan turunnya bisa sampai 17,5%. Dan ini yang diukur memang lebih banyak di apa produksi padi ya kalau kalau ngelihat gitu ya. Belum mengukur secara keseluruhan gimana dengan apa wilayah lain yang basisnya tidak padi gitu ya. Ini satu hal yang menurut saya juga perlu kita kritisi. Jadi akhirnya sangat bias bias apa Jawa ya pada akhirnya atau bias beras gitu lah. Nah mungkin kita di KSPL juga perlu membangun satu apa metodologi lain untuk mengimbangi ngitung kerugian ini nggak cuma di apa tuh di padi gitu misalnya ya atau bikin bikin kajian yang ke arah sana gitu. Nah karena dia padi di kajian ini kita ngelihat ya sentra-sentra produksi padi lah misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu atau Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan gitu ya. Itu yang memang punya implikasi berat ya ketika terjadi apa perubahan iklim yang kuat baik El Nino maupun La Nina gitu. Nah, kalau kita mengerucut ke 2023 khusus El Nino-nya gitu. Tadi kan datanya BPS untuk Bappenas untuk climate change secara keseluruhan ya. Kita bisa ngelihat bahwa di tahun 2023 ya, teman-teman. Produksi itu turun sekitar 1,39%. Ini apa namanya? Beras ya. Dari 31 ini datanya eh, BPS gitu ya. Eh, Kemudian di tahun 2022 31, di tahun 2023 31 juga. Ini tahun 2023 ya. Kemudian produksi padinya juga turun 770 ribu ton gitu. Kemudian luas panen juga turun 240 ribu ton. Ya, di 2023 belum terasa betul impact gedenya gitu ya. Ini dari Juli sampai sorry ya Juli Agustus sampai di Desember gitu. Dan waktu itu pemerintah mengatakan di awal-awal ya saya ingat saya kita belum perlu untuk impor segala macam gitu di awal-awal ketika terjadi El Nino. Nah,
kejadian sama itu paling banyak terlihat di sentra-sentra produksi padi nasional ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan itu ada kelihatan. Ini data yang lain dari teman-teman BMKG kita bisa melihat sebaran yang tahun 2023 ya, itu hotspotnya di mana saja itu yang kekeringan juga kelihatan gitu ya. Memang di sebagian besar di Jawa gitu. Dan implikasi lebih gedenya kita bisa melihat ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi food availability misalnya di Sumatera itu ada satu kabupaten yang kemudian karena ada El Nino ini jadi rawan, kemudian food access itu di Maluku Papua itu makin kuat gitu. Kemudian di pemanfaatan ya konsumsi juga sama itu kita bisa ngelihat di Bali, kemudian di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2022 gitu ya provinsi yang rawan pangan dan gizi gitu kita bisa ngelihat ini eh, di 2002 hanya 3 provinsi, 2023 naik jadi 12 provinsi. Jadi di level makro memang langsung apa implikasinya kelihatan gitu ya tahun 2023 ini. Nah, di 2023 coba kita potret lebih detail misalnya di kasus Indramayu dan Kupang ya. Ini data dari teman-teman BMKG, saya kemudian gabung dengan beberapa data yang lain gitu. Di Indramayu misalnya, Indramayu adalah satu kabupaten produsen padi terbesar di Jawa Barat ya, karena luasan lahannya sangat apa namanya cukup tinggi gitu ya. Nah, di 2023, terutama 2023 ini, debit sungai yang mengairi apa pesawahan di Indramayu, terutama di Das Cimanuk, yaitu turun gitu. Kemudian produksi menyebabkan produksi turun hingga 10 apa namanya 10%-an gitu ya. Kalau di rata-ratakan dan itu kalau di eh, apa di nilai rupiah kan itu sekitar 900 miliar ya itu yang menguap gitu ya. Nah kondisi waduk juga sama dari data yang ada terjadi penurunan karenanya suplai terhadap apa irigasi yang masuk ke Indramayu juga cukup sedikit yang airnya gitu. Yang di eh, Kupang kalau di Indramayu itu karena hanya basisnya di pertanian ya, dampaknya hanya di pertanian mungkin yang terasa ya. Tapi kalau di Kupang dalam hal ini NTT secara keseluruhan eh, kerentanannya jadi ganda kan sebenarnya. Satu di peternakan, yang kedua di pertanian lahan kering. Jadi ini double gitu ya. Eh, dari data yang ada ketersediaan airnya makin makin terbatas yaitu 177 liter per eh, detik. Tentu ini sangat sangat rendah ya. Apalagi kalau kemudian kebutuhannya meningkat ketika kering kan kebutuhan untuk tidak hanya di rumah tapi untuk di pertanian atau peternakan juga jadi naik gitu. Dan karena itu diprediksi ya pendapatan masyarakat eh, apa di Kupang terutama itu turun sampai 20 eh, persen ya. Nah ini tentu eh, jadi satu concern juga untuk tahun tahun ini kira-kira apa yang akan terjadi dan apa yang harus disiapkan gitu ya. Nah yang kedua 2023 itu menarik gitu. Kenapa produksi turun? Ya karena airnya nggak ada satu hal gitu. Tapi ternyata nggak itu juga gitu. Karena serangan hama penyakitnya juga juga naik gitu. Beberapa jenis penyakit dan hama dan penyakit ya, terutama hama, ketika suhu naik gitu ya, dia reproduksinya lebih cepat. Gitu. Itu satu hal yang menarik menurut saya. Jadi ketika panas makin tinggi, reproduksi mereka makin cepat. Artinya apa? Populasinya makin besar dan serangannya bisa jadi outbreak, jadi serangan yang besar gitu ya. Ini eh, apa beberapa contoh yang di 2003 misalnya saya eh assess di teman-teman di Indramayu, misalnya Kecamatan Terisi, mereka mengatakan bahwa kekeringan iya itu memberatkan gitu.
Tapi lebih berat gimana cara ngatasi hama penyakit ini yang makin banyak gitu. Kalau kekeringan mereka udah tahu, ya nyari air dengan pompa dengan macam-macam. Tapi begitu serangan hamanya menggila, ya mereka bingung sendiri. Itu mau gimana gitu. Padinya udah nggak numbuh, kalau tuh numbuh diserang hama penyakit. Itu satu di 2023 saya kira kejadian dari barat Jawa sampai timur itu Jawa ya. Itu dari obrolan dengan teman-teman di grup petani nyata kelihatan betul gitu ya. Misalnya di padi itu ada orang-orang karakternya begitu. Jadi kalau suhunya tinggi, terus kelembabannya tidak stabil, terus ada hujan sebentar itu langsung cepet banget gitu naiknya gitu ya. Dan kita tahu kalau orang nyerang nggak ampun, udah nggak bisa nggak ada ampun lagi, habis gitu. Kemudian penggerek batang juga sama. Kalau sungainya hangat dia reproduktif apa reproduksinya lebih tinggi. Tikus juga sama ya. Eh, dia ngabisin banyak. Ini ganti-gantian aja nih. Di wilayah tertentu wareng tinggi, wilayah lain penggerek batang, wilayah lain tikus gitu. Di tanaman jagung kita juga menemukan di beberapa titik misalnya di Lampung, kemudian di NTT gitu ya, ulat gerayak ketika suhunya makin naik dia siklus hidup makin cepat ya, reproduksinya makin makin besar. Terus ada juga trips dan tungau itu di tanaman cabai. Biasanya kalau di musim kemarau, kalau musim hujan busuk cabainya kena lalat buah. Musim kemarau problemnya di cabai itu kena ini trips sama tungau. Dia ngabisin eh, daun, nanti daunnya menggeluntung kuning dan seterusnya. Akhirnya nggak optimum di apa buahnya. Kira-kira begitu ya. Nah, hama penyakit ini tidak hanya merugikan tanamannya gitu, panennya jadi nggak ada gitu, tapi juga menyebabkan biaya produksinya naik. Di Indramayu, di yang saya sebut tadi di Kecamatan Trisi, ketika kering El Nino atau La Nina, mereka bisa semai sampai 2 3 kali gitu. Karena tadi di semai kalau lagi El Nino kekeringan mati, nyoba lagi semai mati lagi. Atau ketika La Nina banyak hujan di semai kerendam air, semai lagi kerendam 2 3 kali. Dan itu tentu ada konsekuensi biaya ya. Ketika El Nino juga mereka juga harus membeli pada akhirnya membeli racun ya. Kalau kita sebut sebagai pestisida gitu atau eh, dan sejenisnya insektisida dan seterusnya gitu ya. Nah itu jadi double-double. Nanti saya tunjukin ada beberapa data di bawah juga gitu. Jadi implikasi climate change di konteks produksi itu langsung turun iya, tapi di konteks budidaya juga ada pengaruh dan termasuk ke biaya ya, saya kira. Kayak yang berikut, eh ini ini detailingnya gitu ya. Satu di biaya usaha tani ya. Itu dari pengamatan saya di mana Indramayu, kemudian Subang, Pati, eh, Bojonegoro, Tegal dan Klaten, dan juga di eh, mana Sumatera Selatan ya di Ogan Ilir ada satu riset juga nunjukin uh, biayanya naik waktu 2003 ya, produksinya turun gitu. Nah, kalau dihitung-hitung, penurunan pendapatannya bisa sampai, misalnya di Ogan ya, ada datanya sampai 5 jutaan per hektar per musim. Sementara biaya produksinya naik sampai 4,5. Jadi kalau diakumulasi, kerugian ekonomi yang atau tekanan ekonomi yang dihadapi petani itu bisa 5 sampai 9 juta per hektar per musim gitu. Ini tentu apa tuh jumlah yang tidak sedikit ya teman-teman. Bagi petani kita tahu di Indramayu saya hitung misalnya dengan luas kepemilikan 1/4 hektar, sebulan tuh paling dapat 600-900 ribu paling tinggi per bulan ya. Ketika panen-panennya kondisinya normal gitu. Itu 900 dan di kondisi normal ya. Dan kemarin ketika harga gabah dinaikkan 6.500, relatif mereka bisa lebih baik ya. Tetapi ketika ada kasus El Nino, jadinya ya seperti kita lihat biaya produksinya naik, walaupun harganya naik jadi nggak ngaruh banyak gitu karena biayanya naik luar biasa. Itu komponennya teman-teman bisa lihat misalnya yang paling banyak ya kalau di Pantura di Jawa itu habis untuk biaya BBM ya. Karena harus nyedot dan pompa air ya. Itu yang paling paling banyak gitu. Kemudian biaya tadi tanam ulang ya karena gagal mati dan seterusnya. Kemudian tak beli racun ya. Eh, Belum tambahan tenaga kerja gitu. Nah, ini yang menurut saya apa kita bisa ngelihat dampak mikronya demikian gitu, makronya tadi udah mulai kelihatan juga 2023.
Dan saya jujur saja kadang-kadang detailing ini yang seringkali kita luput ya teman-teman, karena ngelihat makro-makronya gitu kita agak sulit membayangkan yang eh, dalam satu musim dalam satu bulan yang hanya dapat 900 1 juta gitu tiba-tiba hadapi situasi yang makin berat kayak gini ya ya begitulah kira-kira ya. Agak sulit membayangkan gitu ya. Ini di apa kasus yang lain lihat di NTT ya kita bisa ngelihat NTT dan TB dibandingin gitu ya. Produk apa namanya curah hujannya itu hanya 90 persenan 50% kemudian risiko ekonomi turun sampai 25 ya pendapatannya turun 25% gitu. Nah tentu lebih berat lagi ya di NTT tadi karena juga nggak cuma di pertanian juga di ternak mereka juga apa terhimpit gitu ya. Ini tentu bicara kita di landscape petani ya, belum bicara di nelayan akan berbeda dan walaupun dampaknya mungkin yang sama tapi apa tuh value-nya mungkin nilainya berbeda gitu. Nah, itu yang terkait dengan ekonomi dan produksi teman-teman. Tapi seringkali kita juga lupa dampak perubahan iklim, mobil khusus misalnya El Nino gitu ya itu ada dampak serius pada aspek psikologis dan psikosomatis ya kesehatan apa namanya aspek kesehatan lah saya mau bilang gitu ya bahkan kalau di beberapa riset yang lain tuh sampai bilang mental health ya itu udah makin menggejala dan nyata di petani. Nah saya mengutip beberapa data tapi mohon ini belum bisa dikutip rasanya karena belum secara resmi di launch akan bulan Juli kalau nggak salah. Jadi KRKP bikin satu riset dengan lapor iklim baru beres bulan kemarin, eh, ngelihat dampak kesehatan apa karena perubahan iklim ada nggak sih gitu ya, terutama ketika suhu naik ya kalau kita mau bilang salah satunya di momen El Nino kira-kira begitu ya. Nah kami membandingkan di survei di dua lokasi di Indramayu komunitas petani nelayan di Kupang juga sama, komunitas petani dan eh, nelayan, kira-kira begitu ya. Nah, apa yang ini sebagian saya cuplik saja. Apa yang terasa seperti normal baru yang disampaikan teman-teman BMKG, eh, petani dan nelayan di Kupang ini yang saya tampilkan di Kupang, itu ngerasa memang malam lebih terasa panas. Kita bisa bandingkan eh, yang tidak ngerasa panas itu hanya 8% di petani dan 12% di nelayan. Maknanya apa? Sisanya berarti mengatakan iya. Ada yang ngerasa sangat panas gitu ya. Di petani 40%. Yang lebih sedikit lebih panas di petani 80%. Kalau diagregasi yang ngerasa sedikit panas artinya udah panas gitu kan. Itu udah di atas 90 persen. Jadi ini apa terjadi di tingkat petani ya. Kemudian gelombang panas juga mereka ngerasa semakin sering terjadi dan musim makin sulit diprediksi. Ini umum saya kira ya yang terjadi. Di Indramayu juga sama. Eh, Petani dan nelayan merasa sekarang jauh lebih panas ya. Lebih panas gitu. Bahkan ada yang 32%, 39% nelayan ngerasa lebih sangat panas ya. Juga sama sulit memprediksi musim sekarang ya. Implikasinya pada kepastian proses usaha tani mereka gitu ya. Nah, ini yang satu hal mungkin nanti perlu dorongan lebih kuat soal providing data dan informasi iklim sampai ke level ini ke petani dan nelayan gitu ya. Gelombang panas sama juga di Indramayu, baik petani maupun nelayan juga mereka merasakan di atas 80%. Kemudian ini eh, mereka karena bekerja di luar tadi ya, paparan yang mereka alami ya akibat panas di Indramayu itu di atas lebih dari 5 jam ya. Lebih dari 5 jam kita bisa ngelihat kalau di apa namanya di nelayan gitu ini yang paling besar 5 sampai 8 jam ya 40% yang sebelah yang biru. Kalau di petani 80% ngerasa apa ngalami paparan karena mereka di lahan ya di sawah gitu di laut gitu. Ini tentu ada implikasi logisnya. Mari kita lihat apa implikasinya. Pertama, eh, muncul gangguan kesehatan yang dialami oleh para petani ini. Yang paling banyak memang
di petani maupun nelayan ini di Kupang ya, itu pusing, lemas, kemudian peringkat kedua itu batuk dan sesak nafas. Kemudian ini mata, terutama di tingkat nelayan karena mereka langsung di laut ya, pantulan cahayanya sepertinya. Kemudian dehidrasi, iritasi kulit, diare, sampai cedera kerja gitu ya. Ini kita membayangkan betapa kalau El Nino besok terjadi gitu ya. Ini kondisi normal aja udah kayak gini. Nggak tahu kalau kondisi El Nino kan lebih panas ya, pasti gitu ya. Nah, yang ini sama saya kira di Indramayu juga sama. Ini Indramayu tadi pusing, lemas, dehidrasi, semua hampir sama walaupun yang proporsi saja yang berbeda ya presentasinya. Nah, yang berikut karena mereka bekerja kena paparan tinggi di lahan, kemudian tadi ada dampak kesehatan, kemudian di rumah juga panas, akibatnya apa? Mereka jadi lebih sulit tidur karena panas ya. Kalau kita ngelihat yang paling kiri itu di nelayan gitu ya, itu 51% mengatakan bahwa sekarang makin sulit tidurnya karena panas ya. Dan di petani yang paling sering 20%, yang kadang-kadang 61%. Dan yang menarik sebenarnya eh, di dua lokasi ini, di Indramayu dan Kupang, penggunaan kipas angin itu sejak 3-5 tahun terakhir ya, itu meningkat. Dulu satu rumah paling punya satu gitu, baik mau di nelayan maupun di petani ya. Sekarang tiap kamar itu punya satu pasti itu. Dan bahkan di Indramayu, di petani itu udah ada yang masang AC, saking nggak kuatnya. Di Kupang ada satu yang di nelayan kalau nggak salah itu masang AC juga, saking nggak kuatnya juga. Tentu eh, it- kalau kipas angin kan sebenarnya nggak mengusir panas ya, dia hanya menyebarkan menyebarkan angin, panasnya disebarin aja gitu. Nah, implikasinya ke biaya kan, kalau kalau itu pasti akan lebih tinggi bayar listrik dan seterusnya. Nah, karena dia panas di rumahnya, maka tentu akan ada implikasi yang lain ya. Dan dari survei nampak bahwa eh, kondisi setelah bangun itu merasa lelah ya. 48% itu di nelayan, di petaninya 52%. Jadi agak bayangin ya, kalau bangun tidur kita fresh kerja gitu, ini boro-boro gitu. Malah lebih capek kan. Kemudian eh, kalau kita lihat perubahan waktu tidur ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa hampir 50-60% ya di nelayan di Indramayu itu mengatakan sekarang makin berubah gitu. Apa berkurang tidurnya. Bahkan ada yang sangat berkurang itu di nelayan. Di petani juga sama. 59% itu kalau dijumlah ya. Eh, Waktu tidurnya jadi berkurang gitu. Dan paling kanan kalau kita ngelihat durasi tidur ya teman-teman. Ada yang cuman tidur kurang dari 3 jam. Itu di nelayan. Itu 24%. Itu angka yang cukup besar menurut saya. Karena lelah, panas, mungkin pikirannya makin tertekan dan seterusnya. Dia hanya bisa tidur sekitar 3 jam. Yang 4 sampai 5 jam itu 57%. Ini jumlah yang lebih tinggi memang dibandingkan dengan petani gitu ya. Petani yang paling besar banyak memang ini di Indramayu ya, 6 sampai 7 jam. Tapi ya mulai ada juga yang tidur kurang dari 5 jam kan, 40 tambah 3%. Itu angka yang cukup tinggi menurut saya. Ini di mana? Di Kupang juga sama ya, kita bisa ngelihat 73% yang tengah di petani itu mereka apa sorry, di petani berarti ya 64% ya. Lebih sedikit tidurnya, kemudian di nelayan 83% lebih sedikit. Sama dengan yang di Indramayu tadi ya, waktu tidur mereka juga sama itu, makin berkurang kan. 48% di bawah 6 jam, bahkan di bawah 4 jam itu ada 5% di petani dan 19% di nelayan. Nah, apa implikasi yang lebih jauh tentu ini ya, ada depresi gitu ya. Ini mereka ngerasa sekarang tuh makin makin sering depresi ya di nelayan gitu. 28% gitu ya. Di petani baru yang pernah aja, nggak sering, tapi di nelayan tuh paling sering. Eh, yang kedua mudah marah ya, ini di Indramayu nih. Jadi makin sering marah dan konflik di dalam rumah tangga ya, pertengkaran keluarga suami istri. Dan itu dampaknya kan ke anak ya, ke istri juga gitu. Pulang ngelaut, pulang dari kebun nggak bawa hasil gitu, istrinya apa marah-marah, kemudian akhirnya istri harus
juga tetap menyediakan pangan, pinjam yang di Kupang kasus pinjam ke bank keliling. Akhirnya jadi satu problem baru dan mereka kayak berputar di lingkaran yang makin dalam gitu. Ini perubahan jam kerja ya. Menyiasat itu mereka biasanya lebih ke pagi ya bekerjanya gitu dan lebih sering istirahat ya. Kalau zaman dulu di petani di Indramayu Kupang itu mulai jam setengah 7 sampai jam 12, jam 11. Sekarang mulai jam 6, jam 10 udah berhenti, udah pulang karena saking panasnya. Saya agak sulit membayangkan ketika El Nino betulan terjadi gitu ya. Jangan-jangan waktu produktifnya hanya berapa jam saja. Bahkan di beberapa petani yang kami temui ada yang sudah ke lahan itu dari habis sholat subuh gitu. Karena ingin supaya lebih adem dan nggak apa tuh kena panas ya. Di beberapa yang lain bahkan ada yang apa saya cerita di Klaten misalnya ada yang bawa batu es terus dimasukin ke dalam apa itu kawas bajunya supaya tetap adem karena saking ingin bertahannya bekerja gitu. Walaupun kulitnya jadi bermasalah gitu. Nah, ini sama di Kupang juga kita ngelihat tinggi ya angka yang sering marahnya itu tertekannya gitu ya. Kemudian yang berikut, ini mungkin yang agak alfa di kita, nggak ada datanya, nggak ada yang mau peduli juga. Kasus kematian akibat kepanasan, heat stroke itu makin meningkat. Ini di Kupang datanya, itu 33% responden mengatakan ada kejadian kematian akibat kepanasan gitu ya. Di Jawa, ya di Indramayu juga sama, terjadi juga dan dari perjalanan saya dengan Mas Ahmad Arif, jurnalis Kompas 2024 juga menemukan hampir di semua kabupaten yang kami singgahi mulai dari Karawang, Subang, Indramayu, Tegal, Klaten sampai ke Bojonegoro itu ada kasus orang meninggal akibat stroke yang apa walaupun dia ada misalnya penyakit bawaan di awal, tetapi karena ada heat stroke jadi itu faktor pemungkinnya kira-kira begitu. Ini di keluarga juga jadi nggak cuma di petani ya, ini di keluarga juga penyakit-penyakit yang muncul akibat apa perubahan cuaca, suhu gitu ya. Itu kayak batuk pilek, demam, pusing, kelelahan, dehidrasi dan seterusnya. Ini yang muncul. Nah, yang menarik di bagian terakhir, teman-teman, ternyata El Nino itu kalau kita baca El Nino tidak bisa hanya membaca ketika tahun kejadian, gitu ya. 2023 kasus. Tadi hanya berapa? 440.000, 770.000, gabah 440.000 beras gitu yang berkurang. Tapi mari kita lihat data 2024 yang terjadi. 1 tahun kemudian setelah El Nino 2024, apa yang terjadi? Buffer stok kita jauh berkurang. Oke. Dan apa yang terus kita bisa indikasikan impornya naik gitu ya. 2024 itu sampai 4 juta ya kita impor dan itu 1 tahun setelah hampir setahun ya setelah 2023 terjadi. 2018 juga sama kejadiannya. Setelah 2015-16 El Nino produksi terganggu 2017-18 mulai naik dan 18 puncaknya kita impor banyak. Tentu tidak hanya variabelnya kalau soal impor tidak hanya karena iklim walaupun untuk 2018 ya. Walaupun kalau 2023 saya kira clear itu apa satu faktor iklim, kedua faktor politik. Ya kalau 2023 harus agak membaca ke sana karena ada pembagian bantuan gitu ya untuk pemilu dan seterusnya. Tapi saya ingin katakan bahwa ketika kita bicara 2026, perhatian kita kalau misalnya terjadi gitu ya, mudah-mudahan enggak gitu. Itu harus dibaca sampai 2027 kalau menurut saya. Karena kalau belajar dari sejarah, implikasinya nggak berhenti di ketika El Nino udah nggak terjadi, tapi setelah itu masih akan muncul gitu. Nah, tadi juga dijelasin ini saya memperkuat saja yang apa namanya Bappenas ya kita kutip di Bappenas misalnya harga akibatnya apa 2024 sampai 2025 kalau kita ngikuti harga beras itu naik terus stagnan di naik terus sampai di tengah 2025 ya. Walaupun di 2025 misalnya Bulog bilang produksinya cukup simpanan banyak tapi nyatanya harga masih cukup tinggi gitu ya dan lebih dari 50 persen keluarga menengah ke bawah itu terdampak oleh
persoalan ini gitu. Nah, kalau kita bisa pada akhirnya belajar dari 2023, eh, El Nino terutama atau climate change secara keseluruhan akhirnya membawa apa eh, 5 dimensi gitu ya pada yang mempengaruhi sistem pangan kita. Satu di konteks produksi itu tadi gagal panen, produktivitas turun, pengairan terkurangi gitu. Dampaknya tentu pada petani ya, perempuan, buruh, masyarakat adat, nelayan itu udah pasti gitu di sana lokusnya. Kemudian pada distribusi ya, itu menyebabkan juga produksi yang nggak turun tadi, pasokannya jadi nggak merata kan ke berbagai wilayah, ada wilayah yang mungkin masih cukup, lain yang lebih berat gitu. Kemudian lapis yang berikutnya soal harga, terus daya beli dalam konteks konsumsi turun, dan terakhir ketimpangan karena melahirkan ketidakadilan sosial karena beban yang ditanggung oleh produsen pangan skala kecil tadi saya tunjukin petani yang punya beban ekonomi sampai 9 jutaan gitu, itu menurut saya satu hal yang penting untuk kita lihat lebih jauh gitu. Nah, pertanyaan berikutnya tentu bagaimana dengan 2026? Kalau melihat di 2023 tadi harusnya kita, lagi-lagi saya katakan, harusnya kita ada proses belajar ya. Harus proses belajar yang cukup gitu. Kalau ngelihat ngelihat di datanya teman-teman BMKG ya, itu puncaknya diperkirakan di Agustus ya, dan menurut mereka peluangnya sampai 90%, tapi itu kategori lemah ke moderat ya, si El Nino-nya gitu. Tapi bukan berarti terus kita leha-leha dengan itu gitu. Menurut saya mau lemah mau strong pun ya tetap saja harus direspon dengan cukup cukup baik. Dan saya agak ini kita ngelihat ya ke barat yang lebih berat sih ya. NTT sampai ke Sumatera itu kalau kita ngelihat itu cenderung di bawah normal curah hujannya. Jadi ini punya resiko besar. Kalau di zoom lagi di Jawa kasus misalnya itu justru yang paling besar itu di Pantura, dan kita tahu Pantura itu sentra produksi pangan pokok kita padi gitu. Nah, yang kedua puncaknya di bulan Agustus. Jadi mulai prediksinya Mei, Juni, Juli, walaupun bulan sekarang masih ada 1 2 kali hujan ya di beberapa wilayah gitu. Tapi puncaknya di Agustus. Dan kalau kita mengikuti pola tanam pangan pokok kita atau padi, di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu adalah fase musim tanam kedua. Nah, kalau ini kering ini punya resiko yang signifikan rasanya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lah. Berikutnya apalagi di NTT juga itu kena, kalau kita lihat warnanya di bawah normal. NTT sendiri di kondisi normal aja kan curah hujannya kurang ya. Ini udah di bawah normalnya normal mereka gitu. Nah, tentu perlu penyikapan yang lebih lebih jauh ya. Dan menurut saya ada satu situasi yang nggak cukup menguntungkan ya. Ketika kalau betul terjadi El Nino dan perang, perdagangan masih terhambat karena Selat Hormuz ditutup itu, resiko pertama adalah harga BBM pasti naik, itu distribusinya akan naik. Dan jangan lupa kita untuk fertilizer masih 80-an ya, 80%-an mesti impor. Dan situasi sekarang tidak cukup menguntungkan karena sebagian bahan bakunya itu diimpor dari Timur Tengah gitu. Selain Eropa ya, sebagian gitu. Nah, yang kedua tadi, basis produksi kita justru di wilayah-wilayah yang diprediksi akan kena serangan ini. Nah, eh, mungkin di level agak rendah gitu ya, di level kelompok gitu, petani misalnya atau desa gitu ya. Memang ini yang perlu eh, di beberapa hal yang kalau menurut saya perlu dipikirkan ya. Pertama, karena tadi aspek kesehatan yang cukup penting, jadi mungkin perlu pengaturan manajemen waktu dan diberikan pemahaman ke produsen pangan skala kecil. Kemudian dukungan infrastruktur ya, kayak wilayah-wilayah tertentu yang nggak ada naungan segala macam ketika kerja mungkin perlu difasilitasi lebih jauh gitu. Yang paling penting juga menurut saya soal peringatan dini dan sistem informasi. Ini juga di nelayan relatif udah pakai ya. Teman-teman kemarin di Kupang mereka cerita selalu akan dapat notifikasi dari BMKG. Tapi di petani sebagian misalnya di Indramayu mereka belum memanfaatkan data karena mungkin aksesnya atau karena sistemnya.
Tetapi bahwa infrastruktur data informasi itu jadi satu krusial. Sistem early warning juga perlu dikembangkan terus gitu. Termasuk kalau kan El Nino bisa diprediksi setahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, mungkin perlu disiapkan lebih jauh. Selama ini kan yang dilakukan tindakan kan satu bantuan misalnya pompa, kemudian apalagi bantuan benih segala macam gitu ya. Tapi menurut saya itu saja kok nggak cukup ya menghadapi situasi yang rumit seperti ini. Perlu langkah yang lebih lebih besar gitu ya. Dan yang berikutnya efisiensi penggunaan air. Ini juga perlu mulai didorong ya, ditanamkan. Nah, secara lebih agak teknis gitu ya, politis dan teknis, saya bayangin, strategik gitu ya. Satu, memang di level yang agak gedenya, eh, apa ya, pilihannya cuma satu sih. Kalau dengan situasi iklim yang kayak gini ini makin berubah-berubah, pendekatan agroekologi udah nggak ada cara lain ya. Kalau menurut saya itu yang harus dilakukan. Mulai di dalamnya ada soal diversifikasi pangan lokal misalnya begitu ya. Kemudian nanam tanaman-tanaman lokal yang tahan iklim, proses pengolahan tanah yang lebih sustain gitu, atau pengembangan ragam biodiversity dan jenis pangan itu pilihan yang menurut saya perlu dikembangkan ya. Kemudian eh, andai saja kita di KSPL juga mungkin mulai bisa memikirkan apa ya, climate information konteksnya di food system, misalnya mengembangkan kalender iklim komunitas gitu ya, atau observatorium iklim desa, early warning system, dan KRKP kebetulan dengan teman-teman di GFM IPB dan Yayasan Sinau Bumi sudah mendorong pemasangan AWS ya, eh, apa namanya, weather automatic weather station di beberapa titik sentra produksi dan di kelompok tani, sehingga mereka si alat ini ngukur real time, dan datanya per 10 menit itu di record kelembaban dan seterusnya diolah, kemudian datanya dibalikin lagi ke mereka sehingga mereka bisa tahu misalnya kurun waktu sebulan, 3 bulan, 2 bulan ke depan itu prediksi curah hujannya berapa, kemudian potensi serangan hama yang muncul apa, bahkan gangguan kesehatan apa yang bisa bisa muncul, itu bisa terrecord dari olah data yang kelompok B ini kalau kita bisa kita kembangkan ya teman-teman. Yang ketiga, memang mau nggak mau mereform sistem pangan ini PR paling gede sih menurut saya. Satu, rasanya udah nggak baik kalau tergantung hanya ke padi. Tadi resiko padi gede banget gitu ya. Kemudian geser ke ragaman tadi, diverse, kemudian ke pangan lokal gitu ya. Dan mungkin perlu membangun hubungan yang erat antara kota antar kota atau kota dengan desa gitu, yang kita sebut sebagai city region food system. Jadi cara pandangnya nggak cuma di konteks desa atau konteks kota, tapi gimana bisa jadi satu lanskap yang utuh gitu. Dan yang berikut, KRKP selalu dorong soal lumbung pangan, quote and quote gitu ya, atau cadangan pangan komunitas. Di situasi sekarang yang serba tidak pasti, apalagi El Nino, mau nggak mau memang penguatan buffer stock di level yang paling kecil ya, rumah tangga, kemudian komunitas atau desa, itu sangat sangat diperlukan gitu. Ada banyak contoh pengalaman kita juga bagaimana sistem pangan komunitas, lumbung cadangan pangan, lumbung gitu, itu menyelamatkan banyak orang gitu di situasi yang sulit. Dan yang terakhir menurut saya kebijakan ya, mulai dari perlindungan resiko, eh, pembiayaan, ini asuransi, termasuk saya kira aspek tadi yang kesehatan ya. Sampai sekarang kalau ketika kita tanya ke puskesmas misalnya, ada nggak program atau tindakan khusus yang muncul ketika terjadi tadi dampak-dampak heat stroke, sampai orang meninggal, sampai orang stres gitu ya. Ada nggak? Nggak ada gitu. Mereka nggak punya concern juga. Nah tentu ini harus terus didorong dan masuknya lewat komunitas sih kalau menurut saya. Saya kira itu Mbak Osi yang bisa saya share. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa juga berbagi pengalaman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Osi. Baik, terima kasih Pak Aib atas pemaparannya yang sangat menarik dan informatif.
terkait dampak fenomena El Nino, bukan hanya dampaknya aja, tapi tadi kita juga disuguhkan bagaimana strateginya dan juga rekomendasi yang dapat dilakukan gitu ya. Dari pemaparan tadi kita juga belajar bahwa El Nino ini bukan hanya soal persoalan cuaca atau iklim, tapi juga dampaknya dapat dirasakan secara langsung, baik mikro maupun makronya, seperti dampak produksi pangan, ketersediaan air, peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman, dan juga kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani dan nelayan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi aspek ekonomi kita gitu ya, seperti inflasi. Dan bahkan bukan hanya aspek ekonomi, tapi juga meluas pada aspek kesehatan fisik maupun mental, kesejahteraan, produktivitas, dan kehidupan sosial masyarakat. Dan bukan hanya petani dan nelayan aja yang terdampak gitu ya di bidang produksi, tapi juga di bidang distribusi juga terdampak karena adanya biaya logistik yang tinggi, dan juga adanya kelangkaan, sehingga bukan hanya produksi aja yang terdampak gitu ya, atau nelayan atau petani, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dan sekarang teman-teman, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi interaktif. Jadi di sesi ini teman-teman dapat menyampaikan pertanyaan yang sudah teman-teman siapkan tadi gitu ya, ataupun pengalaman terkait fenomena El Nino ini dan implikasinya terhadap sistem pangan di wilayah masing-masing untuk ditanggapi oleh Bapak Aib. Untuk teman-teman nanti dapat menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, mari kita mulai untuk sesi ini. Silahkan untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan raise hand. Oke, Mas Viera, dipersilakan. Oke, makasih Mbak Usi. Kang Ai, apa kabar? Sehat ya? Keren, Alhamdulillah. Wah, ini keren, saya keren. berguru ke Mas Vera nih Iya, kemarin. iya. Sorry saya agak terlambat Jo ini. Ini menarik sekali ya, terutama di Indramayu. Kebetulan juga dulu awal 2000 ya itu tahun 2000-an lah itu TA saya gitu. Sorry, itu di Indramayu. Jadi gini Kang Ayep, terus di Indramayu ya. Ini sebenarnya juga tetap di NTT dulu. Sebenarnya Saya dulu BMKG ada namanya Climate School ya, sekolah lapan iklim. tolong bilang ke Itu konsep besarnya itu bagaimana petani itu bisa mensikapi pertama informasi atau prediksi iklim pada BMKG. Jadi itu delivered dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan itu sudah terbukti di tahun 2000-an ya, 2000 awal itu bisa mengantisipasi kondisi ekstrim. Entah itu El Nino, misalnya dia lemah sampai dia moderate ya. Kalau kuat sepertinya masih belum bisa, tapi masih moderate masih bisa diantisipasi. Seperti itu Mas. Jadi sebenarnya itu dulu udah ada tahun 2000-an. Terus Indramayu itu sampai delegasi Indramayu itu dengan BMKG itu diundang ke Filipina buat presentasi. Bagaimana komunitas sana itu bisa memanfaatkan informasi iklim. Selain media, selain memakan iklim juga mereka bisa ini Mas mengadakan pengamatan hujan tersendiri manual. Jadi dulu tuh kita ke training ke teman-teman di petani itu ada beberapa kecamatan. Saya ingat banget tuh salah satu dari saya tuh Lelea itu sampai mulai tahun 2000 tahun 2003 sampai 2012 kurang lebih itu mereka masih mengadakan ini observasi hujan manual loh. Saya yakin tuh mungkin SMA ya. Jadi intinya sih sebenarnya kita bisa melakukan approach ke teman-teman petani untuk melakukan tadi ya alih-alih itu bagus sudah ada AWS automatic weather system ya, tapi itu kan costly ya, maaf mahal ya. Jadi prinsipnya seperti ini, semakin rapat observasi hujan itu prediksi yang kita buat sampai outlook tuh bisa sampai 6 bulan semester itu makin bagus, makin rapat makin bagus. Jadi syaratnya pertama data, kedua metode, yang ketiga bagaimana hasil prediksi itu bisa deliver dan teman-teman petani itu bisa bisa memanfaatkannya. Jadi
salah satu aksi petani saat itu buat mengadaptasi itu mereka yang dinamanya itu mereka melakukan apa namanya sistem culik. Mungkin teman-teman kenal ya sistem culik. Jadi mumpung masih hujan belum panen mereka sudah nursery baru. Gitu. Jadi begitu masih ada hujan dan ada apa masih ada di apa irigasi teknis masih berjalan itu mereka sudah setengah jalan untuk panen. Memang concernnya itu nanti lagi kesehatan soil, tapi setidaknya untuk antisipasi El Nino yang mungkin ordernya itu semester sampai tahun itu mereka sudah bisa mengurangi resiko seperti itu. Prinsipnya Mas Kang Ayib dengan ini dengan segala hormat saya bersedia gabung buat sharing pengalaman saya tentang ini tentang apa observasi hujan, prediksi hujan itu kan. Dan kebetulan juga saya ada apa saya udah kami sudah membangun model statistical model jadi pakai PC biasa bisa itu bisa membantu teman-teman lokal itu bisa memprediksi hujan sendiri jadi tanpa BMKG pun gitu ya maksudnya kita bisa approach jadi ada alternatif itu saja Mbak Siana Kang Aib terima kasih ya Kang Sian. Baik, terima kasih Mas Viera untuk pengalaman sharing pengalamannya gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Kang Aib sebelum ke Ya, makasih Mas Vera. Saya setuju teramat sangat itu. Instrumen penggunaan teknologi terbaru misalnya AWS, pada akhirnya kami sandingkan juga dengan metode lama gitu ya, pakai omplong masih gitu ya, apa ngukur tiap pagi gitu. Kadang-kadang memang eh, apa itu digunakan untuk satu hal menyiasati pada kelompok-kelompok yang memang belum sekuat di Lelea misalnya gitu ya. Soal komitmen karena itu kan ada satu apa ini komitmen yang cukup harus. Tapi saya sepakat tadi di slide saya basisnya memang harus di komunitas ya mau nggak Komunitas mau. betul betul ya. Soal penggunaan teknologi ya yang dilakukan oleh teman-teman di Lelea pun petani juga teknologi ya. Eh, kita sebut modern segala macam itu pilihan yang apa tuh bisa kita pilih gitu sesuai dengan konteks ya. Tapi saya sepakat basisnya di komunitas, di kelompok. Kemudian yang kedua, kalau Mas Vera nanti sudah ada itu bahkan menurut saya bagus mungkin bisa dilanjut nih. Kita di KSPL Mas Vera bisa jadi mulai pikirkan bikin satu apa ya saya nggak tahu ya bukan ngomong-ngomong nggak mau bilang uji coba tapi maksud saya mungkin exercise yang agak lebih di Iya di betul wilayah kerjanya KSPL misalnya satu titik iya betul tertentu ya ke depan gitu dan itu sepakat ya yang didesain Mas Mas Pera saya kira akan sangat sangat berguna. Nah yang lain eh yang tadi Mas Pera ceritakan sampai sekarang kayaknya teman-teman masih ya itu Kang Tarsono dan kawan-kawan di Lelea dan mereka memang hmm. punya komitmen yang kuat ya karena Iya datanya iya itu Kang. udah puluhan tahun gitu dan mereka Iya betul betul udah bisa tadi istilah muncul istilah nyulik segala macam gitu ya mereka iya kelompok yang sekarang punya influence tinggi juga pada penentuan masa tanam di tingkat desa. Jadi selain dari data BMKG terakhir saya minggu lalu ngobrol dengan mereka tuh eh apa namanya di desa mereka di Lelea itu selalu ada rembuk menentukan masa tanam ya di tingkat desa kapan mulai tanam dan data mereka itu yang dipakai salah satunya. Jadi menurut saya ini kekuatan yang lain ketika komunitas bergerak dan itu bisa jadi solusi gitu. Jadi kalau mau bilang selalu krisis iklim itu berangkatnya dari sisi lokal ya contohnya itu salah satunya yang paling apa nyata ya yang kita punya. Gitu. Tapi saya kira tadi yang Mas Vera tawarin perlu kita ini deh diskusikan lebih lanjut tuh. iya makasih Kang Aib Ya, coba Oke, baik. Terima kasih Kang Aib dan Mas Viera. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman untuk sesi diskusi hari ini? Boleh raise hand. Mungkin sembari menunggu teman-teman, mungkin saya mau ada pertanyaan, satu pertanyaan untuk Pak Aib. Dari pengalaman KRKP dalam selama ini gitu ya untuk mendampingi petani, apakah ada praktik adaptasi khususnya mungkin untuk adaptasi kekeringan atau El Nino ini yang menurut Pak Aib tuh cukup berhasil dan bisa mungkin direplikasi ke daerah-daerah lain atau bahkan sebenarnya nggak bisa direplikasi tapi harus mengikuti eh, karakteristik daerah tertentu gitu. Mungkin boleh. Silakan. ya.
satu ya, saya mau cerita teman-teman di Pati nih, jaringan petani yang selama ini kita bekerja di mereka. Ketika saya tanya gimana soal El Nino gitu, dia bilang gini, mungkin bagi sebagian orang merugikan, tapi bagi saya menguntungkan Mas gitu. Terus kok bisa? Dia cerita bahwa dia nanam ketika kemarin 2023, orang lain nanam padi, jagung dan seterusnya, padi ya terutama, dia nanam tembakau dan jagung, dan penghasilan dia jadi double, dapat uangnya lebih banyak katanya. Artinya apa? Sebenarnya menurut saya juga perlu tadi ya soal bagaimana capacity menguatkan capacity building ke teman-teman petani itu jadi satu pilihan yang logis dilakukan. Supaya apa? Mereka tidak hanya tahu memprediksi menggunakan data soal musim dan seterusnya, tetapi juga mengambil keputusan pilihan menanam apa pada komoditas apa kapan. Karena kalau belajar dari tadi sambil guyon bahwa mereka nanam tembakau dan jagung menguntungkan dua kali ketika teman-teman petani padi rugi dua kali, artinya ada satu, termasuk di Indramayu gitu ya, teman-teman yang nanam apa dengan menggunakan data apa namanya itu data cuaca tadi perkiraan, mereka bisa nanam misalnya tanaman semangka pada walaupun dengan teknik menyulik ya, itu dan cukup baik hasilnya gitu. Artinya kecerdasan teman-teman memilih komoditas dan waktu yang tepat untuk budidaya itu praktek baik yang bisa kita kita akses sebenarnya gitu ya. Nah, yang kedua, eh, terakhir kami dengan teman-teman di IPB coba melakukan apa penelaahan lebih jauh apa sih yang bisa kita lakukan ketika misalnya kekeringan yang amat gitu ya. Yang paling umum kan misalnya menggunakan benih apa tahan kering gitu ya, itu bisa dipakai juga gitu ya. Kemudian penggunaan bahan organik lebih banyak itu juga bisa dijadikan pilihan, dan banyak contohnya yang cukup kuat. Atau misalnya menggunakan penggunaan air yang lebih efisien dengan drip dengan macam-macam, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang kami coba kemarin menggunakan mikroba gitu ya. Jadi teman-teman di IPB mau mengambil mikrob dari berbagai wilayah yang dia bisa menahan air lebih lama gitu ya, fungsinya dalam tanah. Yang kedua, menjaga kesehatan tanaman lebih kuat ketika kekurangan air. Dan itu uji cobakan di banyak tempat, termasuk lokasi yang di Indramayu yang saya cerita tadi. Eh, Tanaman yang tidak diimplementasikan mikroba gitu ya, itu dalam waktu 1-2 hari setelah tidak ada air sama sekali, itu tingkat kelayuannya lebih cepat. Tapi dengan uji coba yang kita lakukan, dia bisa tahan sampai lebih 2 minggu ya, 1 sampai 2 minggu lebih tahan apa namanya dari kekeringan itu gitu di situasi yang sama ya. Yang kedua, daya tahan si siapa namanya tanamannya lebih kuat karena kan eh, apa El Nino itu tidak menyerang langsung ke tanaman, tapi melemahkan daya tahan gitu. Nah, itu contoh-contoh praktek yang kami sudah lakukan di berbagai titik sih Mbak Usi. Jadi terakhir menggunakan teknologi mikroba itu gitu ya. Tentu yang praktikal yang lain saya kira banyak ya, kayak tadi yang organik segala macam itu kita juga lakukan. Oke, baik. Menarik gitu ya. Apalagi tentang yang mikroba tadi, eh, apakah udah ada publikasinya, Pak, untuk ini? Mungkin teman-teman nanti bisa baca terkait itu. Terus sembari menunggu lagi, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya tentang dampak El Nino ini, atau mungkin sharing-sharing pengalamannya, atau mungkin apa yang sudah dirasakan oleh teman-teman saat ini gitu ya, terkait perubahan pola tidur kah, atau misalnya diversifikasi pangan lokal yang mungkin harganya eh, harga padi menaik gitu ya, jadi mungkin pangan lokalnya sekarang menjadi pilihan.
Mungkin bisa menjadi pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Nah, mungkin dari aku ya, Kang Aib, dari Uli. Thank you banget udah share tadi ya hasil penelitiannya dan juga tadi yang hasil dari eh, yang argumen kesehatannya Kang Aib. Nah, kira-kira Kang Aib kalau hasil-hasil ini tuh channelnya untuk share ke pemerintah tuh seperti apa ya Kang? Maksudnya ini kan hasilnya nggak cuman mungkin di Bappenas, tapi mungkin juga perlu untuk Kementerian Kesehatan atau untuk BPJS dan sebagainya. Udah sempat kepikiran channelnya atau advokasinya nggak, Kang? So far belum, yang baru kepikir dengan teman-teman lapor iklim, kita bikin diskusi publik, tapi rasanya kalau kita nanti mungkin ya, kita tuh maksudnya KSPL tuh Mbak Uli ya, ini bisa dijadikan juga bahan untuk apa tuh kita advokasi. Saya membayangkan ya, satu tadi yang Mbak Uli sebut tuh, apa, sorry, dinas lagi. Kementerian Kesehatan, mereka tuh nggak punya awareness loh soal climate change dan health gitu, terutama bagi produsen. Saya kira produsen pangan skala kecil ya. Saya kira itu mungkin yang perlu kita apa datengin ya. Dan nanti mungkin kita bisa diskusi juga dengan teman-teman lapor iklim. Lapor iklim itu Mas Ahmad Arif dan kawan-kawan gitu. Jadi menurut saya uh, benda ini apa bisa kita jadikan peluru ke banyak banyak tempat gitu dan bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Iya Kang, soalnya hasilnya bagus banget ya. Soalnya kita bisa juga raising awareness soal climate dan petani. Ya mungkin kita bisa pikirin satu acara bersama juga ya Kang, yang bisa juga apa beberapa channel untuk kesehatan dan Bappenas dan juga mungkin bahkan dari BPJS. Mungkin next ya Kang. Siap, Mbak Uli, cocok gitu. Oke, terima kasih Kak Uli untuk pertanyaannya. eh Tadi ada Mas Burhan mau eh, bertanya, tadi raise hand. Silakan Mas Burhan. Ya, terima kasih Ozi. Eh, Terima kasih Mas Ai untuk penjelasannya sangat komprehensif. Jadi kalau melihat penjelasan ini kan sebenarnya kan dampaknya itu sangat luas ya, tidak hanya di sektor produksi tapi juga distribusi, kesehatan mental, terus sampai kemudian juga terkait dengan mitigasi bencana bahkan juga. Nah, sementara kalau kita lihat sistem pangan kita ini kan sangat tidak terintegrasi gitu ya untuk masalah kelembagaannya, misalnya Kementerian Pertanian ngurusi produksi, Kementerian Lingkungan Hidup ngurusi iklimnya, Badan Pangan yang ngurusi stoknya, PR yang ngurusi airnya, dan Pemda yang ngurusi implementasinya gitu kan. Sementara dananya ada di MBG gitu ya. Jadi artinya bahwa karena dimensi persoalannya sangat luas, jadi eh, sementara kalau kita mau membangun sebuah solusi yang komprehensif untuk sistem pangan ini kan semua semua hal ini harus juga tersakup gitu kan. Nah, bahkan kalau saya lihat sendiri di UU Pangan ya, UU Pangan bahkan pun juga tidak mungkin untuk capture semua persoalan yang demikian luas, apalagi kalau kemudian diimplementasikan sampai kepada tahap kementerian gitu loh. Saya membayangkan bahwa ini juga harus diupayakan di RUU Perubahan Iklim ya, yang saat ini sedang berproses juga di DPR gitu kan. Saat ini ya, kritik dari masyarakat sipil terkait UU Perubahan Iklim ini kan lebih banyak pada urusan mitigasi bencana dan penurunan emisi. Sementara kalau kita lihat urusan pangan ini sangat berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim ya, yang itu banyak belum disentuh di RUU gitu. Saya kira ini juga perlu untuk dimasukkan ke sana. Karena kalau tidak, ya saya kira akan tetap tanpa ada perintah atau amanat dari undang-undang, ya urusan pertanian hanya akan berkutat pada urusan produksi yang itu akan ditangani satu kementerian aja gitu. Dan eh, dimensi perubahan iklimnya tidak tersentuh sampai luas gitu. Sehingga ini harus menjadi pertimbangan gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah dengan situasi bahwa kebijakan besar saat ini terkait dengan pangan ini kan swasembada pangan gitu ya. Di RPJMN, RPJMP itu swasembada pangan itu menjadi bahasa besarnya gitu. Sementara kalau kita lihat juga di
beberapa aturan perundang-undangan dalam 1 tahun terakhir, dalam 6 bulan terakhir itu sudah ada banyak undang-undang baru, PP ya, khususnya PP maupun Perpres itu juga lebih pada urusan-urusan terkait dengan produksi. Sementara yang itu berkaitan dengan ketahanan iklim itu belum banyak tersentuh. Nah, mungkin bisa ada bayangan di situ, Mas Ai, terkait dengan ini, kira-kira kemana saja ini nanti untuk sebenarnya agak mirip dengan Mbak Uli tadi ya. Tapi saya mengusulkan bahwa ini ada concern pada undang-undang perubahan iklim karena banyak hal terkait dengan perubahan iklim itu akan diatur di undang-undang perubahan iklim. Bahkan dengar-dengar undang perubahan iklim akan disatukan dengan undang-undang PPLH. PPLH ya, yang juga akan mau direvisi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan dan perlindungan perubahan iklim lingkungan hidup ya. Yang artinya bahwa nanti rezimnya akan lebih pada tata kelola lingkungan hidup sehingga terkait dengan langsung dengan pangan itu menjadi agak terbatas juga. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Said dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhan untuk pertanyaannya. Mungkin dari Kang Aib bisa menanggapi terkait undang-undang tersebut. Ya, saya kira Mas Buran nggak nanya itu, tapi dia cuma mau berkaya, ngingetin juga gitu ya dimensi besarnya. Saya kira sepakat Mas, dan kalau ngelihat putaran diskusi dengan teman-teman apa yang KRKP juga bagian dari di apa Kokus yang krisis iklim ya. Itu memang isu soal yang dorong undang-undang apa keadaan iklim ya. Terutama isu yang aspek kesehatan ya, itu juga di tingkat produsen pangan belum gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ngelihat yang sekarang saja tadi seperti Mas Burhan sampaikan, eh, banyak yang luput kan ya. Karena perspektif yang muncul di stakeholders nasional terutama gitu ya, atau publik secara umum, perubahan iklim hanya diidentikan dengan penurunan produksi gitu. uh, Lebih di situ kan lebih banyaknya dari aspek kesehatan, aspek sosial. Sampai tadi misalnya saya mengatakan dengan situasi yang sekarang ada gitu ya, konflik dan kesejahteraan keluarga itu, kesejahteraan itu ukurannya bukan dari uang ya. Tapi bagaimana tumbuh kembang anak, apa keharmonisan keluarga itu punya terimpact cukup cukup besar gitu dari ilmuwan saya di lapangan gitu. Dan ini kan yang misalnya kalau kita ngomong aspek itu, maka apa eh, pemberdayaan dan perlindungan perempuan misalnya, kan harusnya juga ambil bagian yang cukup kuat gitu di konteks itu. Apa yang bisa kita propose gitu ya untuk mengurangi resiko-resiko itu gitu. Nah, sayangnya memang cara pandang terhadap isu ini juga masih sangat sektoral ya, soal climate change. Belum lagi ketika kita bicara soal relasinya dengan kehidupan petani, atau dengan yang kepikirkan hanya produksi kan sekarang gitu. Gimana climate change tidak menurunkan produksi kan itu ya. Ujungnya apa? Bantuan pompa, bantuan benih gitu. Itu tidak salah sih menurut saya. Tetapi nggak cukup gitu. Terlalu terlalu simplify gitu impact dari si climate change terhadap semua hal yang tadi kita bicarakan gitu. Dan eh, saya kira PR terbesar tadi yang Mas Burhan mention, saya kira itu hal yang harus kita kita lakukan, dan saya kira setuju dengan itu. Satu, eh, mumpung dan kita nggak tahu ya Mas Burhan sejauh mana itu pembahasan undang-undang pangan. Jangan-jangan kita juga perlu ngelihat lagi tuh, Mbak Uli, Mbak Gina, ada nggak sih? Soal draft yang kemarin muncul di masukan kita ya, dari menelaah ulang dan mungkin memasukkan beberapa hal konteks health ya, isu health di situ gitu ya, langsung maupun nggak langsung ya. Atau climate gitu secara umum gitu ya. Itu satu. Kedua tadi yang dorong undang-undang keadilan iklim gitu, tapi dipastikan bahwa apa namanya, hal-hal yang kita bincangkan ini masuk jadi bagiannya. Itu kayaknya mungkin ya, tapi saya sepakat dengan Mas Burhan, ini PR-nya kayaknya gede banget gitu ya. Dan so far sih kadang-kadang ngerasa apa ya, rada-rada hopeless gitu. Tapi selalu saja diingatin bahwa perubahan nggak bisa jadi nggak mulai dari yang besar tapi yang kecil, cuman konsisten aja dilakukan gitu. Nah, saya kira itu juga penyemangat yang lain. Sambil
tadi kayak Mas Vera ngingetin juga, eh, bikin twin track itu ya. Eh, saya ingat istilah orang tua itu. Jadi kalau mau ngebenerin rumah gitu, memperbaiki rumah, kalau rumahnya udah parah banget, ya dibongkar. Dan kalau dibongkar itu mulainya dari atas. Nah, namanya bongkar ya, atapnya dulu gitu. Tapi kalau mau bangun, ya harus dari bawah. Kalau rumahnya udah rusak terus udah dibangun ulang ya dari bawah. Artinya apa? Memperkuat apa tuh, basis, memperkuat kelompok, memperkuat grup gitu di level basis, terus dikuatin sambil mikir gimana cara bongkar yang di atas supaya ketemu di tengah jadi bagus gitu. Baik, terima kasih Kang Aib untuk tanggapannya. eh eh, ada raisen dari Mbak Devi Alvitasari. Silakan Mbak Devi. Mungkin setelah itu ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat dari Mas Peter. Eh, Bagaimana dengan generasi petani selanjutnya di masa depan dan bagaimana regenerasi ini bisa terjadi kalau ternyata saat ini petani menghadapi banyak masalah mulai dari kerugian ekonomi, isu kesehatan mental, dan bahkan risiko kematian. Mungkin sebelum menjawab itu bisa dari Mbak Devi dulu, silakan Mbak. Ya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Pemaparannya sangat menarik ya. Saya juga baru baru sadar bahwa ternyata perubahan iklim bisa sampai ke taraf yang sangat banyak gitu ya. Tidak hanya berkutat di pangan, 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 dan pangan seperti itu ya. Nah, saya juga sangat tertarik terkait dengan eh, adaptasi ya, atau tadi ada beberapa yang diceritakan. Adaptasi atau istilahnya adalah pengetahuan-pengetahuan lokal ya yang dimiliki oleh para petani. Di sini saya tertarik bahwa eh, dengan adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan lokal tersebut ya, bagaimana cara bisa untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal petani seperti tadi yang diceritakan contohnya di Pati dan di Indramayu sebagainya itu dengan data ilmiah seperti kita kan tadi ada dijelaskan terkait AOS juga gitu ya, prediksi-prediksi dan sebagainya, agar strategi adaptasi yang dihasilkan tidak hanya sesuatu yang kontekstual ya, tetapi akurat dan bisa dijadikan sebagai dasar kebijakan. Itu sih, karena ternyata dari banyak lokasi-lokasi itu mereka punya banyak sekali eh, adaptasi perubahan iklim yang berbasis lokal. Itu sih mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Mungkin bisa ditanggapi dari Kang Aib. Silakan. Ya, makasih Mbak Devi. Saya kira pertanyaan yang apa sangat baik dan itu sebenarnya kerisauan saya juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita ngumpulin ya, saya 2013 mungkin ya, itu sampai punya catatan semacam buku lah kira-kira. Em, apa kearifan lokal apa saja yang ada itu di Pantura terutama ya karena dulu banyak di sana ya. Sama di Sukabumi jadi kita punya catatan banyak sekali gitu. Nggak cuman bicara soal meramal ya dengan Pranoto Mongso segala macam bahkan mereka sampai ya itu tadi di dalamnya ada misalnya tanda-tanda ya kalau sederhana ya ada burung warnanya ini dari hulu hilir sungai ke arah hulu kalau terbang terus itu tandanya apa gitu itu banyak banget pengetahuan-pengetahuan kayak gitu gitu dan kalau di praktek pertanian misalnya ketika ada serangan hama penyakit dan seterusnya gitu ya atau tadi yang soal peramalan ya soal soal Pranto segala macam. Nah kan kalau kita ngelihat ada satu fase di mana terjadi eliminasi ya, atau kalau nggak mau dibilang penghapusan ya terlalu kasar mungkin ya pengetahuan-pengetahuan lokal oleh pengetahuan-pengetahuan baru dan kalau kita ingat titik mulanya di mana dari sejarah apa pembangunan pertanian kita di titik revolusi hijau rasanya satu hal yang itu titik masuknya gitu. Dan sayangnya memang eh, ada satu garis yang hilang, harusnya ada dua line gitu. Satu pengembangan teknologi dan sains oleh ilmuwan, akademisi di perguruan tinggi dan seterusnya lembaga riset gitu. Harusnya itu berbarengan dengan pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada. Tapi kan dibalik ya, ketika revolusi hijau terjadi kan yang ada adalah model difusi teknologi, bukan pengembangan teknologi gitu. Jadi unsur partisipatorinya kan nggak ada. Yang terjadi apa?
semua komoditas teknologi dan pengetahuan dibawa dari pusat-pusat penelitian ke masyarakat petani lewat penyuluhan segala macam. Petani beserta pengetahuannya tentu, ilmu pengetahuannya dianggap nggak ada kan kira-kira gitu. Dia hanya mengimplementasikan apa yang dibawa. Nah, eh, ter- langkah itu menurut saya agak agak sangat kita sesalkan, ya, sangat kita sesalkan karena terbukti pada periode kemudian ya di tahun-tahun sekarang ada banyak local knowledge, local wisdom yang relevan dengan zamannya. Hari ini masih bisa dipakai walaupun memang butuh modifikasi-modifikasi ya gitu. Dan kesadaran itu kan sebenarnya muncul di ini juga Mbak Devi, mulai muncul di banyak kalangan, terutama perguruan akademisi yang mulai berpikir ini ada yang salah dengan cara berpikir dan pengembangan pengetahuan kita ya di sektor pertanian gitu. Sehingga muncullah kemudian sekolah lapang petani segala macam itu kan model-model yang hendak dikembangkan walaupun dalam prakteknya masih masih aja mengadopsi model yang lama gitu ya. Nah, pertanyaan dasarnya memang lantas bagaimana memadupadankan local knowledge dengan pengetahuan gitu. Nah, eh, KRKP tadi yang saya cerita soal mikrob itu Mbak Devi. Jadi ide awalnya sebenarnya kan kita bilang ngajak teman-teman peneliti ke lapangan gitu. Mereka ngobrol segala macam gitu. Nah, mereka eksplorasi lah. Apa sih yang terjadi? Terus mereka cerita petaninya. Oh, kayak gini-gini. Terus dia bilang kemarin gagal semua. Terus ada petani yang bilang, tapi saya enggak berhasil. Maksudnya enggak gagal gitu. Saya berhasil kok enggak keserang hama. Ditanya kan, apa yang dilakukan? Dia menggunakan cara-cara lama dari nenek moyangnya, misalnya cara pengaturan air, bahkan dia punya kidung ya, apa ngidung apa tuh nyanyi ngidung gitu ketika menjelang sore dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman ini kan kemudian kita dorong atau dia misalnya menggunakan abu terus pembibitannya pakai mencampur dengan yang di bawah pohon bambu segala macam. Akhirnya kita coba diskusi lebih lanjut setelah dari lapangan. Yang dilihat kan bukan itu nggak ada maknanya tuh. Enggak, tapi justru kita bilang Pak mungkin nggak sih dilihat sebenarnya apa yang ada di balik apa tuh tanah yang di bawah pohon bambu gitu. Nah itu yang kemudian mereka ambil dan diteliti. Oh ternyata dibandingin dengan tanah yang di sawahnya kandungan mikrobanya jauh, yang berguna bagi tanaman dan tanah jauh lebih berkali-kali lipat dibandingkan yang di sawah gitu. Nah, pada akhirnya menurut saya model dan terus dikembangkan kan, diisolasi mikrobanya terus dikembangbiakan, dibawa lagi ke teman-teman petani dikasih tahu loh, ternyata itu di dalam yang Bapak pakai itu ada ini loh, mikrobanya fungsinya kayak gini-gini. Nah, diajarin juga cara memperbanyaknya kayak apa gitu. Apa ke petani sehingga mereka jadi nggak tergantung kan si petaninya karena dia bisa mengembangkan itu gitu. Nah, itu mungkin contoh kecil ya Mbak Devi walaupun dalam skala besar misalnya kalau kita bicara pengembangan teknologi dan pengetahuan ya. Tapi ini contoh kecil saja yang KRKP punya pengalaman. Itu kira-kira begitulah. Bagaimana memadu padankan apa tuh pengetahuan lokal yang mungkin agak sedikit dirubah kemasannya tanpa menghilangkan esensi dasarnya gitu. Itu walaupun itu PR ya bagi sebagian bagian saintis kan agak gimana ya. Dan saya di KRKP punya semangat yang pengen apa ya membalik prosesnya gitu. Jadi eh, researcher, peneliti itu harusnya ke lahan terus dengerin dulu apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, dicek ada apanya, baru kemudian dikembangkan bareng. Nah, yang kasus tadi mikroba itu juga nggak langsung ini kan kita minta Pak uji coba dulu, cocok enggak gitu. Sampai di saat titik tertentu diuji cobakan dan memang lebih baik ya. 17% produksinya naik gitu, nurunin biaya produksi sampai 20%-an gitu. Nah, itu yang kemudian jadi kita bilang ke teman-teman petani, ternyata dari pengetahuan Bapak Ibu itu ada emas di dalamnya gitu. Dan kalau masuk ke dalam apa bahasa kampus IPB itu namanya mikroba Pak gitu. Gitu kira-kira gitulah. Itu contoh gitu Mbak. Tapi ya saya jujur juga belum punya apa ya model yang lebih lebih ajak untuk skala gede ya, skala besar. Ini kan berhasil karena kebetulan ketemu peneliti yang insaf aja gitu ya. Apa dosen yang dosen yang insaf lah kira-kira, yang pengen lebih banyak berbuat buat petani gitu. Nah, satu lagi mungkin itu Mbak Devi ya. Yang untuk Peter betul 2014-15 kita bikin survei apa kajian ya di Bogor
Tegal, Kediri, dan Karawang. Pertanyaannya sama simpel kok. Ke anak petani sama bapak petaninya nih. Bapak mau nggak anaknya jadi petani? Bapaknya ngomong 70%, mengatakan 73% mengatakan saya nggak berharap anak saya jadi kayak saya jadi petani karena hidupnya susah gitu. Itu di 4 titik itu. Nanya ke anaknya, kamu mau nggak jadi petani? Saya nggak mau juga karena kehidupan kami keluarga itu susah kayak bapak gitu. Jadi setelah ditelusuri apa yang variabel paling kuat, satu kepemilikan lahan, yang kedua pendapatan apa pendapatannya. Dua variabel itu yang paling punya relasi kuat dengan keputusan jadi petani atau enggak gitu. Nah, itu 2014-15 ya. Kami belum memasukkan aspek impact iklim termasuk ke kesehatan. Mungkin dengan situasi sekarang menjadi lebih berat tuh kayaknya ya Mas Peter ya. Semangat anak muda, tapi saya kok ngerasa di balik kesusahan itu pasti ada celah lah yang bisa kita mainkan gitu ya. Apalagi kalau bisa menunjukkan bahwa ada cara ngurangi dampak climate-nya dan kesehatan dan seterusnya. Tapi ya tantangannya makin berat Mas Peter secara prinsip gitu ya, karena banyak anak muda sekarang pertimbangannya tadi soal ekonomi, soal aset ya. Mungkin setelah ngelihat kajian ini mudah-mudahan sih nggak makin nggak pengen ya. Harusnya mereka makin optimis. Kita mau Bapak, ya, ah, Pak, terima silakan. kasih ya tadi untuk penjelasannya. Kalau misalnya nih Pak, saya tertarik jadi salah satu peneliti yang insaf tadi gitu, boleh nggak Pak kita berdiskusi lebih lebih lanjut lagi gitu? Karena memang konsen saya sekarang pengen di perubahan iklim. Jadi, tapi untuk adaptasi perubahan iklim yang berbasis lokal seperti itu atau ya ada rencana ke situ. Mungkin izinnya Bapak bila nanti saya ingin berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Devi, silakan. Saya bahkan mau challenge kalau ada yang menerusin kajian-kajian impact climate change spesifik buat anak muda dan perempuan. Itu yang di survei tadi yang saya tunjukin itu belum cukup dalam. Padahal beban di perempuan itu saya kira sangat besar ya. Saya merasakan aroma-aroma yang menyedihkan teramat gitu setelah diskusi dan wawancara kemarin. Itu seriusan. Saya kalau ada atau mungkin Bauli kalau di KSPL kita bisa melanjutkan ini, saya kira sesuatu yang sangat bermakna itu. Iya, berarti cocok Siap, ya Pak, Kak insya Allah Aib, ya Pak. siap. Mudah-mudahan Siap, Pak siap, Said mudah-mudahan bisa siap, siap. cocok ini karena memang bisa ada rencana juga untuk salah satu disertasi gitu Pak. Jadi saya Hmm, pengen sekali mengulik terkait itu gitu ya, Pak. ya, ya, good, good. Siap, siap, siap mendukung. Jadi Oke, jangan kaget ya Pak kalau nanti dihubungi oleh saya gitu ya Pak. silakan. Sangat dengan senang hati. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Devi, Mas Peter untuk pertanyaannya dan Kang Aip untuk tanggapannya. Karena waktunya udah menunjukkan pukul 15 lewat gitu ya. Kita sudahi untuk sesi diskusi hari ini. Tadi dari diskusi kita sudah dengarkan gitu ya bagaimana fenomena El Nino ini bukan hanya tentang masalah di produksi, tapi juga distribusi, kesehatan gitu ya. Dan diskusi kita hari ini kita bisa raise awareness dan menambah atau bahkan mengubah perspektif kita gitu ya tentang dampak luas yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ini. Sehingga penting untuk kita melakukan pemantauan dini, adaptasi gitu ya, yang tepat, yang bijak gitu ya, dan juga kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meminimalkan dampak negatif dari fenomena ini terhadap sistem pangan kita dan diri kita sendiri. Nah, semoga diskusi kita hari ini bisa memperkaya pemahaman dan perspektif bersama, dan juga menjadi eh, bekal gitu ya untuk memperkuat sinergi antar mitra KSPL maupun publik gitu ya secara umum dalam mendorong sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Sebelum kita menutup sesi ini, mari kita nyalakan dulu teman-teman kamera kita untuk foto bersama. Saya akan memandu, nanti mohon bantuan Kak Lydia untuk melakukan screenshotnya. Boleh open cam dulu teman-teman. Oke. Silakan Kak Uli, Mas Burhan, siapa lagi? Kak Lydia. Oke.
Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin udah Kak Lydia. Oke, aku pandu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Aib dan teman-teman semua yang udah hadir dan berpartisipasi aktif. Sampai jumpa pada agenda bincang pangan berikutnya. Untuk informasi terupdate bisa dilihat di Instagram kita @sistempanganlestari. Terima kasih. Selamat siang Baik, terima kasih semuanya. semuanya.